Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk rekan-rekan Binusian. Perkenalkan, di sini nama saya Wahyu Sri Susanti dari jurusan Sistem Informasi. Oke, pada video kali ini di sini saya akan memaparkan gitu ya terkait materi Big Data dan implementasinya di e-commerce. Nah, pada platform e-commerce, setiap aktivitas pengguna seperti searching produk, melihat detail barang, hingga transaksi akan terrecord gitu ya sebagai data. Nah, data ini memiliki volume yang besar, lalu bersifat fast gitu ya, dan juga variatif atau beragam. Nah, Big Data Analytics digunakan untuk mengolah seluruh jejak digital tersebut agar sistem mampu memahami preferensi pengguna dan menghasilkan rekomendasi produk yang sesuai secara personal. Jadi bukan hanya berdasarkan dari asumsi umum saja, seperti itu. Nah, sehingga di sini ada tiga garis besar gitu ya, sebagai latar belakang dan juga tujuan, yaitu e-commerce menghasilkan data besar dari search, click, view, dan juga transaksi. Selanjutnya, data dimanfaatkan untuk meningkatkan experience dari pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir adalah sistem rekomendasi membantu meningkatkan conversion rate dan juga revenue, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk slide kedua ini kita akan membahas terkait analisis dan juga tipenya gitu. Jadi analisis yang digunakan di sini ada dua ya, yaitu yang pertama ada Customer Behavior Analytics dan juga Recommendation Analytics. Sedangkan untuk tipe analisisnya di sini ada tiga, yaitu yang pertama adalah deskriptif, yaitu riwayat pencarian dan juga pembelian. Selanjutnya ada prediktif, prediksi minat dan juga kemungkinan pembelian. Dan yang terakhir adalah preskriptif atau rekomendasi produk yang disarankan. Nah, analisis yang digunakan ini bisa menentukan juga terkait result yang akan didapat seperti itu ya. Dimana untuk yang pertama nih analisis deskriptif untuk melihat data historis seperti produk yang sering dilihat atau dibeli. Selanjutnya analisis prediktif digunakan untuk memperkirakan kemungkinan produk yang diminati atau dibeli untuk next step-nya. Sedangkan untuk analisis preskriptif sendiri di sini menghasilkan rekomendasi konkret ya berupa produk yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, selanjutnya adalah mode analisis dan juga data konektor. Nah, di sini sistem rekomendasi e-commerce umumnya menggunakan mode yang hybrid gitu ya. Batch analytics digunakan untuk melatih model rekomendasi berdasarkan data historis dalam jumlah yang masif. Sementara real-time analytics ini digunakan untuk memberikan rekomendasi langsung ketika user sedang browsing, sorry. Jadi data dikumpulkan dari clickstream, lalu database transaksi, serta metadata produk melalui API data pipeline. Nah, selanjutnya ini yang tidak kalah penting yaitu terkait teknis analitik. Yang pertama yaitu menggunakan metode filtering and association gitu ya. Nah, di sini untuk collaboration filtering bekerja dengan membandingkan perilaku antar pengguna. Jadi, habit atau behavior antar pengguna ini nanti akan dilakukan komparasi. Jika dua pengguna ternyata nih memiliki pola pembelian atau pencarian yang mirip, maka sistem akan merekomendasikan produk yang disukai oleh pengguna pertama kepada pengguna kedua. Nah, pendekatan ini tidak melihat isi produk, tetapi murni berdasarkan kesamaan dari habit dan juga pattern dari user. Seperti itu. Nah, untuk contoh dari base filtering, jadi untuk konten base filtering di sini merekomendasikan produk berdasarkan kemiripan karakteristik produk dengan produk yang pernah dilihat atau dibeli user. Misal, jika user sering melihat sepatu olahraga, nah, sistem di sini akan merekomendasikan produk juga dengan kategori, merek, atau spesifikasi yang mirip tanpa memperhatikan perilaku user yang lain. Nah, untuk yang terakhir yaitu association rule atau market basket analisis gitu ya. Association rule ini digunakan untuk menemukan pola produk yang sering dibeli bersamaan. Contohnya, jika pengguna membeli secara bundling gitu ya laptop, maka sistem mengetahui bahwa mouse dan juga tas laptop sering dibeli bersamaan. Nah, pola ini digunakan untuk merekomendasikan biasanya ya untuk cross-selling dan juga bundling produk seperti itu.
Nah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu teknik analisis menggunakan machine learning dan juga pola, pola analisis. Yang pertama ada matrix factorizations. Di sini matrix factorization di sini memecah matrix item menjadi vektor laten untuk menemukan relation tersembunyi antara user dan juga produk gitu ya. Nah, teknik ini sangat efektif pada kolaboratif filtering skala yang masif atau besar gitu ya, karena mampu menangani data sparse, yaitu kondisi di mana user ini hanya berinteraksi dengan sebagian kecil produk saja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada deep learning. Deep learning ini digunakan untuk menangkap pola kompleks dan juga non-linear seperti urutan klik, lalu waktu kita melakukan interaksi ini di jam-jam apa, atau ketika kita lagi ada promo flash sale dan lain sebagainya. Nah, itu timingnya juga nanti akan dipelajarin oleh si deep learning dan juga kombinasi fitur user serta produk. Nah, model deep learning ini mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan juga adaptif ya terhadap perilaku user yang amat dinamis seperti itu. Jadi, kalau saya simpulkan gitu ya, secara kesimpulan dengan memanfaatkan big data dan juga teknik analisis lanjutan, nah sistem e-commerce ini dapat memberikan rekomendasi secara personal, lalu bisa meningkatkan engagement pengguna juga, selanjutnya conversion rate, dan juga mendukung keputusan bisnis, tapi berbasis data seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk link referensi nanti saya akan cantumkan di deskripsi YouTube. Terima kasih.